teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akuntansi pemerintah daerah. Seperti yang sebelumnya sudah teacher jelaskan di video pembelajaran kemarin, bahwasanya ada dua jenis unit, ada organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Nah, di mata pelajaran kali ini kita fokus membahas tentang organisasi sektor publik, khususnya untuk pemerintah daerah. Oke, kita mulai dari struktur akuntansi pemerintah daerah. Jadi ini lebih kepada struktur pencatatan yang ada di pemerintah daerah. Di pemerintahan daerah itu nanti kita akan mengenal istilah yang namanya HOBO atau Head Office dan Branch Office, yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Ini sama halnya dengan di akuntansi sektor swasta. Di head office atau kantor pusat itu kita mengenal dengan adanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, di mana setiap pemerintah daerah ini tentu dipimpin oleh kepala daerah masing-masing. Lalu di bawah pemerintahan daerah itu ada branch office atau kantor cabangnya. Di bawahnya pemerintah daerah itu ada satuan kerja perangkat daerah atau kita singkat dengan SKPD. Kalau untuk pemerintah daerah yang tadi di atas itu kita mengenalnya dengan istilah PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Lalu di bawahnya itu ada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini SKPD itu mencakup dinas daerah, sekretaris daerah, sekretariat DPRD, lembaga teknis daerah, kecamatan juga termasuk, dan SKPD lainnya. Jadi hubungan antara pemerintah daerah dengan SKPD ini dinamakan dengan hubungan HOBO, Head Office dan Branch Office. Nah, inilah yang akan kita pelajari di praktikum akuntansi lembaga, bagaimana pencatatan di masing-masing struktur organisasi ini. Nah, di bawah SKPD itu nanti ada UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi aliran kas. Nah, jadi karena sebelumnya ada dua struktur organisasi, ada PPKD di pemerintah daerah, lalu ada SKPD di bawahnya. Dalam hal ini lebih kita fokuskan ke dinas-dinas. Aliran kas antara PPKD selaku dia nanti adalah BUD, Bendahara Umum Daerah. Bagaimana aliran kas dari PPKD bagian yang atas ini ke bawah ke SKPD. Nanti kita akan lihat bagaimana aliran kasnya. Yang pertama itu ada aliran kas keluar. Aliran kas keluar berarti dari kas daerah. Dari kas daerah yang ada pemerintah daerah ini, dia keluar atau dicairkan ke bawah ke SKPD. Kalau di PPKD ini namanya kas daerah, tapi kalau di bawah di SKPD itu namanya adalah kas di bendahara pengeluaran. Jadi dia sama-sama kas, tetapi nama akunnya yang berbeda karena dia berbeda struktur organisasinya. Nah, di aliran kas keluar ini itu nanti kita akan mengenal istilah pengeluaran untuk uang persediaan atau UP. Lalu ada tambahan uang atau TU dan ganti uang atau TU. Ini adalah sistem pengeluaran yang diberikan oleh BUD, Bendahara Umum Daerah, kepada Bendahara Pengeluaran di SKPD. Lalu di bawahnya lagi untuk pengeluarannya itu adalah BUD memberikan aliran kas berupa pembayaran secara LS atau langsung kepada bendahara pengeluaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk sistem pembayaran yang ada di PPKD maupun SKPD itu ada dua. Yang pertama ada sistem pembayaran LS langsung
berarti kantor pusat langsung membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada di SKPD. Yang PPKD langsung membiayai yang ada di SKPD. Lalu ada juga yang namanya sistem pembayaran menggunakan UP, uang persediaan, GU, ganti uang dan tambah uang. Ini sifatnya sama seperti pemberian kas secara tunai dari PPKD ke SKPD. Jadi si SKPD ini nanti dia mempunyai sejumlah uang yang diterima dari BUD. Lalu untuk aliran kas masuknya, aliran kas masuk di sini berarti dari SKPD ke PPKD ke atasnya. Dalam hal ini penerimaannya berkaitan dengan penerimaan setoran pendapatan. Berarti pendapatan yang ada di level SKPD itu nanti akan disetorkan ke PPKD. Nah, bendahara yang menangani untuk penerimaan pendapatan ini di level SKPD, kita sebut dia dengan bendahara penerimaan. Nah, jadi kalau di PPKD itu dia hanya punya satu kas, yaitu kas daerah. Sedangkan di bawah di SKPD dia punya dua jenis kas, dia punya dua jenis bendahara, yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita pelajari nanti di sistem pencatatan akuntansinya. Selanjutnya kita lihat tentang basis akuntansi. Basis akuntansi di pemerintah daerah. Sebelumnya di video pembelajaran pertemuan kemarin, teacher sudah jelaskan tentang sistem pembukuan, yaitu ada sistem pembukuan tunggal, single entry, dan ada sistem pembukuan ganda atau double entry. Nah, dalam hal ini sekarang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 2013, di mana peraturan ini mengacu kepada pedoman pencatatan untuk sistem akuntansi berbasis aktual di pemerintah daerah. Jadi di pemerintah daerah kita menggunakan dua basis akuntansi. Nah, disinilah letaknya perbedaan antara pencatatan organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta, di mana kalau organisasi sektor swasta dia hanya menggunakan basis akrual saja. Tetapi kalau di organisasi sektor publik, yaitu pemerintah daerah, dia menggunakan dua basis akuntansi sekaligus, yaitu akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. Untuk akuntansi berbasis kas, dia mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas masuk dan kas keluar dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Sedangkan untuk basis akrual, dia mencatat semua jenis transaksi yang terjadi dalam laporan operasional dan neraca. Karena pemerintah daerah menggunakan dua basis akuntansi, yaitu yang berbasis kas dan berbasis akrual, sehingga nanti ketika terjadi transaksi pendapatan dan belanja, itu kita akan menjurnal dua buah dalam satu transaksi, yaitu ada jurnal LRA untuk berbasis kasnya, lalu ada jurnal LO untuk yang berbasis akrualnya. Oke, sebelumnya teacher akan beritahu bahwa di pemerintah daerah nanti kita akan membuat 5 jenis laporan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua ada laporan operasional atau LO, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang keempat ada neraca, dan yang kelima ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Itu untuk jenis laporan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Lalu selanjutnya ini ada jenis-jenis akun yang ada di pemerintah daerah. Nah, sebelumnya di organisasi sektor swasta kamu hanya mengenal 5 jenis akun, yaitu aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, sekarang di pemerintah daerah kita mengenal 9 jenis akun. Nah, kita urut dari nomor 1 sampai nomor 9. Dimulai dari akun 1 itu adalah aset, akun 2 adalah kewajiban, akun yang ketiga ada ekuitas, akun yang keempat ada pendapatan LRA, akun yang kelima ada belanja, akun yang keenam ada transfer, yang ketujuh ada pembiayaan,
yang kedelapan ada pendapatan LO, dan yang kesembilan ada beban. Nah, 9 jenis akun ini nanti akan kita letakkan di masing-masing laporan keuangan. Untuk akun 1, 2, dan 3, aset, kewajiban, dan ekuitas ini akan menjadi akun atau bagian dari laporan neraca. Lalu untuk akun 4, 5, 6, 7, pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan nanti akan ada di laporan realisasi anggaran. Lalu untuk akun 8 dan akun 9, yaitu pendapatan LO dan beban, nanti akan ada di laporan operasional. Jadi mungkin nampak di sini bahwa ada dua pendapatan, ada pendapatan LRA, ada LO, lalu ada belanja dan beban. Karena ini akuntansi pemerintah menggunakan dua basis akuntansi. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi untuk pemerintah daerah. Ini hampir sama dengan persamaan akuntansi di sektor swasta, di mana kita mengenal istilah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, lalu ditambah pendapatan dan dikurang dengan beban. Nanti kita akan cobakan lebih jauh bagaimana untuk mencari persamaan dasar akuntansi di organisasi pemerintah daerah. Selanjutnya, siklus akuntansi untuk instansi pemerintah ini juga hampir sama. Kita akan mulai dulu dari DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, dengan adanya DPA ini akan menjadi sumber untuk pencatatan transaksi kita. Karena kenapa? Karena untuk pemerintah daerah dia harus menyusun yang namanya APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, dalam hal ini untuk mencatat transaksinya sebelumnya akan dibuatkan dulu yang namanya dokumen pelaksana anggaran. Nah, dari sini kita bisa langsung untuk mendapatkan nanti bukti transaksi, di mana nanti bukti transaksi ini langsung akan kita buatkan jurnalnya. Lalu lanjut kita bikinkan buku besarnya. Setelah buku besar nanti akan ada neraca saldo. Lalu setelah neraca saldo lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, sebelum masuk ke laporan keuangan nanti kita harus bikinkan dulu neraca lajurnya. Setelah itu baru kita bikinkan laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya tadi sebelumnya sudah teacher sebutkan, ada LRA, ada LO, ada neraca, ada LPE, dan ada CALK. Nah, masing-masing dari laporan keuangan ini nanti untuk LRA ada lagi jurnal penutupnya, untuk LO ada jurnal penutupnya. Nah, lalu dari neraca ini nanti akan kita susun neraca saldo setelah penutupan. Nah, lalu sekiranya kalau ada jurnal pembalik, kita buatkan jurnal pembaliknya. Oke, sekian dari teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.